Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya kenalkan diri, nama saya Anton, dan saya akan mulai sharing tentang bagaimana belajar Unity. Kalau ditanya sebelumnya pernah belajar Unity, saya bilang belum. Jadi kita akan belajar sama-sama, explore sama-sama. Apa sih Unity itu? Mudah-mudahan dari berbagi ini kita dapat belajar sama-sama, saling mengisi satu sama lain. Gitu ya. Nah, salah satu poin pertama, saya selalu tanya biasanya mulai dari mana gitu. Kenapa? Biasanya ini akan bantu kita untuk mencapai apa yang kita tuju. Pertanyaan mendasar biasanya dari mana nih mulainya? Unity itu gede banget, Unity itu kayaknya kelihatan kompleks gitu. Terus Unity juga filenya besar, Unity bisa bikin macam-macam. Nah, dari sini kita akan mulai. Mulai dari mana? Nah, kalau boleh saya kasih salah satu referensi yang menarik itu ya katanya A.A. Gimini. Rumusnya 3M. Katanya mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, dan mulai dari hal yang kecil dulu. Jadi, saya akan mulai dari diri saya sendiri dulu untuk berbagi sama teman-teman. Kelompok belajar Unity ini kelompok ya, jadi bebas. Teman-teman kalau punya video juga silahkan diupload untuk sharing. Malah bagus, makin memperkaya komunitas di sini. Sehingga teman-teman juga mulai tumbuh sama-sama, mulai bikin game sama-sama, mulai sharing, mulai publish sama-sama. Jangan jangan diam karena kalau diam itu nanti biasanya bingung nanti sendiri. Jadi ya mulai nyapa, mulai perkenalkan diri, mulai disentuh teman-temannya, ditanya seperti itu. Insya Allah teman-teman yang lain sih senang kok kalau mulai berbagi-berbagi seperti itu. Oke. Okay. Nah, langkah selanjutnya saya mau sharing lagi. Eh, kalau saya pribadi biasanya mulai dengan tujuan. Nah, apa sih yang saya mau capai gitu. Nah, dari situ saya mulai mulai prakteknya itu saya mulai dengan bertanya. Jadi tujuan tuh gini, apa tujuan saya belajar Unity? Gitu misalkan. Karena saya merencanakan 6 bulan lagi saya sudah mulai produksi dengan Unity seperti itu untuk project yang ibaratnya udah menengah lah ya, udah mulai levelnya baik kualitasnya. Terus untuk mencapai 6 bulan ke depan itu atau tahun depan itu mulainya gimana gitu. Nah, itu saya mulai dengan bertanya. Nah, salah satu tanyanya gimana? Tanyanya simpel aja, contohnya lagi ya. Ini adalah contoh, gimana sih caranya download Unity? Nah, itu simpel tuh. Kalau kayak belum tahu semua, ya saya harus cari tahu. Nah, kalau saya tahu, caranya gimana? Ya harus ke Google, seperti itu. Terus caranya gimana Google? Oh, saya harus cari ketik Unity dan seterusnya. Jadi saya selalu menggait diri saya untuk belajar dengan cara bertanya. Bagaimana? Gimana? Seperti itu. Itu akan bantu kita sekali untuk mencapai tujuan. Tapi jangan jangan juga salah bahwa tujuan itu menjadi parameter kita ya. Artinya gini, kadang-kadang tatkala kita menentukan tujuan itu, saya pengen belajar Unity gitu misalkan. Terus tiba-tiba di dalam eh, ada kenal 3D-nya, whatever lah, dalamnya kayak gimana, rumit gitu. Impact-nya adalah kita belajar, tapi akhirnya kemana-mana gitu. Karena tatkala kita sudah belajar kemana-mana, berarti kita sudah tidak mulai dengan bertanya, tidak lagi mainkan dengan tujuan kita. Jadi kita selalu pakai parameter tujuannya mau kemana dulu, gitu ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya seperti saya sampaikan, kalau saya selalu bertanya terus saja, habis ini gimana, habis ini gimana, habis ini gimana. Jadi tentukan pertanyaan-pertanyaan kita, tapi pertanyaan-pertanyaan itu kembali ke goalnya tadi. Kenapa? Karena biasanya yang saya lihat teman-teman tuh, saya udah pernah coba beberapa kurs juga, tapi intinya kalau dia belajar semua, tatkala dia ingin mempraktekkan untuk sebuah project, biasanya hilang tuh. Biasanya malah mulainya gimana ya? Malah kembali ke waktu mulai dia belajar gitu. Dia sudah tahu semua gitu, tiba-tiba pas mau prakteknya malah nggak tahu. Nah, kita akan balik, strateginya adalah gimana kita melakukan sesuatu itu, tapi ada goalnya, ada tujuannya, dimulai dengan bertanya, dan setiap pertanyaan itu selalu dikaitkan dengan goalnya kita. Jangan sampai jauh banget. Karena kalau jauh banget, bisa jadi kita akan nggak sampai sama tujuan kita. Karena kita selalu asik dengan bertanya-bertanya, dan kadang-kadang pengetahuan itu tidak tidak langsung bisa dipraktekkan untuk menjawab pertanyaan kita.
Oke, gitu aja di materi saya pertama ya, sharing saya pertama tentang mulai dari mana. Jawabannya apa? Jawabannya ini, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan mulai dari hal yang kecil. Oke? Oke, selamat melanjutkan lagi ya video berikutnya. Nanti teman-teman yang juga punya video boleh aja diupload di komunitas ini free, ini open, nggak ada yang terlalu itu banget, cuman ya saya coba bantu untuk ngatur mana yang penting, mana yang nggak penting, supaya teman-teman bisa fokus dalam belajarnya. Itu aja dari saya, terima kasih, kita lanjut lagi di video berikutnya.